107.7 FM Suara Peradaban Islam Jakarta, cerdas inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Gesi, alhamdulillah hari ini tepatnya di 1 September 2021 kita berada di awal bulan. Semoga di awal bulan ini menjadi awal kesuksesan ya. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan tentunya Mitra Gesi pada siang hari ini Dara juga sudah ditemani oleh Umi Anik Retnawati MPD selaku Kepala Sekolah SDS Kasih Ananda 1. Dan tentunya kita hari ini akan bahas seputar pengembangan potensi diri pada anak. Nah, seperti apa? Tentunya sebelum kita sharing lebih lanjut lagi, Dara akan persilakan Umi Anik untuk menyapa Mitra Gesi terlebih dahulu. Terima kasih Mbak Dara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra JIC, semoga pada siang hari ini Allah selalu melindungi kita, Allah selalu memberikan kita kesehatan, nikmat dan hidayah, sehingga pada kesempatan siang hari ini ayah bunda dapat melakukan aktivitas, dan aktivitas itu insya Allah tidak mengganggu kesehatan kita di saat pandemi COVID. Insya Allah alhamdulillah sudah mulai menurun. Mudah-mudahan kita selalu sehat, selalu mampu mengembangkan potensi diri, dan selalu sukses dalam setiap kesempatan. Dan tentunya Mitra Jesi, jangan lupa yang sudah nonton tayangan ini boleh langsung share ke temannya ya, supaya lebih banyak lagi yang mendapatkan manfaat dari sharing kita siang hari ini. Dan juga buat Mitra JC yang saat ini mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 107.7 FM, boleh bergabung di 0813 1777 3396. Dan tentunya buat Mitra JC yang sedang menonton tayangan ini, jangan lupa untuk like, share, dan juga boleh kirim pertanyaannya di kolom komentar. Baik, hari ini kita membahas tentang pengembangan potensi diri pada anak. Yes. Nah, seperti apa sih bagaimana sih kita bisa mengembangkan potensi diri anak kita ya, dan bagaimana cara mengetahuinya, potensinya ada di mana gitu ya, dan seperti apa ulasannya. Dan tentunya akan langsung kita simak dari Umi Anik ya. Iya, Mbak Dara, siap insya Allah bersama-sama kita bahas. Nah, mengenai potensi diri Iya, ini Mbak Dara. sebenarnya apa sih yang dikatakan potensi diri itu? Sebenarnya kan potensi diri itu kan segala sesuatu daya yang telah Allah berikan kepada diri manusia, baik yang wujud maupun yang tidak terwujud, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kan telah memberikan kita menciptakan sebaik-baik bentuk. Nah, sebaik-baik bentuk itulah yang disebut dengan potensi dalam diri. Nah, potensi dalam diri sendiri itu pun beraneka ragam, bermacam-macam, tidak sama antara diri yang satu dengan diri yang lainnya. Ada perbedaan potensi tentunya. Maka dari situ kita hendaklah mengenal potensi diri sehingga kita mampu untuk mengembangkannya secara maksimal, sehingga mampu meningkatkan taraf hidup kita sebagai manusia, mampu untuk bertahan hidup, mampu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita ambil kesimpulan Mbak Dara, bahwa memang apa yang disebut dengan potensi diri ini adalah kemampuan, kekuatan baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat pada diri manusia, pada diri yang dimiliki oleh manusia gitu, Mbak Dara. Kemampuan yang tidak terlihat atau yang terlihat. Itu seperti apa yang tidak terlihat? Ya, yang tidak terlihat itu banyak Mbak Dara. Yang tidak terlihat seperti intelektual, seperti spiritual, itu termasuk potensi yang ada dalam diri kita ya. Ini adalah mungkin kalau yang terlihat itu gampang, mungkin secara macam-macam potensi diri ini kan termasuk ini Mbak Dara, fisik
ya. Fisik kita ada potensi fisik, potensi mental intelektual, ada potensi emosional, ada potensi spiritual, dan potensi ketahanan atau resiliensi kalau biasa disebut dalam psikologi ya, biasanya seperti itu. Maka kalau kita sebut bagaimana sih sebenarnya yang biasanya kita tahu kan, potensi diri itu yang ada adalah intelektual saja yang gitu ya. Anak ini pandai dalam bidang matematik misalnya, anak ini pandai dalam bidang berbahasa, tapi sebenarnya tidak itu saja gitu. Macam-macam potensi yang telah Allah berikan kepada kita itu seperti potensi fisik ya, bisa disebut dengan psikomotorik ya, diantaranya misal Allah berikan kita mata untuk penglihatan, ini sudah potensi sebenarnya, potensi yang kita bawa sejak lahir, ini potensi fisik. Atau misalnya kaki untuk berjalan, ini sudah potensi yang ada dalam diri kita. Maka kadang-kadang ada orang yang memiliki kaki yang sangat kuat sehingga dia bisa berlari dengan kecepatan yang tinggi, sehingga dengan kekuatan kakinya itu dia mampu untuk menjadi orang yang terbaik, sehingga dari kekuatan fisik yang dia miliki ini dia mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk mensejahterakan dirinya. Ini kemampuan fisik diantaranya. Ada juga kemampuan mental intelektual, Mbak Dara. Intelektual manusia ini kan kecerdasan ya yang ada di dalam otak kita. Nah, potensi ini biasanya untuk menganalisis, terus mencerna. Ini biasanya menggunakan potensi mental, intelektual. Artinya kecerdasan itu sudah termasuk salah satu potensi yang ada dalam diri kita ataupun dari diri anak-anak kita. Ini potensi intelektual. Maka kalau misalnya anak-anak kita itu dari kecil dia mampu merencanakan. Bahkan ada orang yang kemarin datang ke saya, anak saya itu bisa beli memakai uang sendiri, dia bisa berbelanja sendiri. Sebenarnya itu adalah sudah potensi yang ada dalam diri anak-anak kita. Sudah potensi ya? Iya, itu masuk dalam potensi intelektual. Dia mampu menganalisis harganya berapa, kembaliannya berapa. Kalau seorang ibu bertanya kepada anaknya, sebenarnya tanpa sadar dia telah mengasah potensi intelektualnya gitu. Dan memang potensi intelektual itu harus diasah, perlu ada diasah, walaupun itu sudah Allah berikan ya. Iya, memang potensi itu sudah Allah berikan dalam diri manusia, tetapi perlu kita asah sehingga potensi itu bisa mampu menjadi berkembang secara pesat. Dan macam-macam potensi itu yang dalam diri manusia itu tidak hanya fisik, tidak hanya intelektual saja, tetapi emosional. Intelektual, fisik ya, dan emosional. Emosional itu juga termasuk potensi yang ada di dalam diri kita, yang mana kecerdasan itu biasanya berada pada otak sebelah kanan. Kalau menganalisis itu otak sebelah kiri. Bagaimana sih emosional ini kita? Dia lebih kepada bagaimana dia mampu untuk menahan marah, dia mampu untuk bertanggung jawab, dia sadar akan dirinya, sadar akan lingkungannya. Itu termasuk sudah potensi emosional yang ada pada dirinya. Dan ini setiap manusia memilikinya, tetapi kecerdasan ini berbeda-beda. Maka ada biasanya dalam sebuah rumah tangga dengan kasus yang sama dihadapi, tetapi keluarga yang satu dapat keluar dari masalah dengan baik, tetapi keluarga yang lainnya justru menjadi sumber pertengkaran yang sangat hebat. Ini adalah kecerdasan emosional, yang mana kecerdasan emosional ini jika tidak dimiliki dengan baik, maka tidak akan bisa kita diterima oleh masyarakat, bahkan oleh pasangan hidup kita sendiri ataupun dengan anak-anak kita. Anak-anak kita menjadi takut dengan kita untuk
ada curhat ya. Curhat itu juga takut dengan Malah kita. lebih senang curhat sama temannya. Betul. Kalau temannya baik, kalau mendapatkan temannya tidak baik, malah akan memberikan solusi-solusi yang tidak baik. Maka menjadi seorang ibu, terutama kita ya sebagai perempuan, itu hendaklah mempunyai kecerdasan mental ya, potensi mental, potensi emosional ya. Mental emosional ini yang harus kita perbaiki, kita kembangkan, sehingga anak-anak atau diri kita ini mampu menjadi manusia yang memahami lingkungannya. Oke, jadi 3 ya, Mi? Ya, 3 di antaranya, masih banyak lagi. Masih ada lagi ya. Ya, Ini ada di antaranya 3. tadi yang pertama kita bahas apa pandangan tadi? Potensi Fisik, dan potensi emosional ya, intelektual ya. Intelektual dan emosional. Jadi ternyata banyak sekali ya kalau kita mau kisi-kisi, mau kita lepas seperti itu. Ternyata potensi itu tidak hanya berupa intelektual saja, tetapi emosional, fisik itu juga termasuk potensi yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau misalkan selama ini mungkin ya emosionalnya bekerja, dalam arti kata kayak misalkan tadi ya ada satu kasus nih dalam satu keluarga dalam beberapa keluarga gitu ya, mungkin keluarga yang satu bisa keluar dari persoalan ya, yang satu malah justru membuat terjebak terjebak dalam persoalan tersebut. Nah ini ternyata yang berperan di sini adalah potensi emosional. Betul, potensi emosional atau kita sebut dengan potensi kecerdasan yang ada pada otak kanan. Sebenarnya lebih kepada otak kanan. Lebih kepada otak kanan. Atau ketika kita menghadapi sesuatu langsung kita cepat timbul marah atau cepat timbul rasa mengurung diri. Sebenarnya itu yang terganggu adalah emosionalnya. Maka sangat penting, apalagi di pandemi seperti ini ya, sangat penting sekali untuk mengembangkan kecerdasan emosional pada diri kita, pasangan kita, anak-anak kita, keluarga besar kita, masyarakat, sehingga akan bisa kembali lagi kepada kehidupan normal. Saat ini kan kalau kita lihat Mbak Dara, anak-anak sekarang ini kan sibuk dalam PJJ ya, sibuk PJJ, sibuk dengan HP ya. Mereka merasa nyaman dengan hidup sendiri tanpa bersosialisasi dengan lingkungannya. Dan ini sebenarnya bom besar ya buat kita nanti, PR sangat besar buat para guru untuk bagaimana mengembalikan kejiwaan anak-anak ini yang awalnya yang sudah benar-benar terkukung di rumah, asik dengan dirinya sendiri, kita ajarkan untuk bersosialisasi kembali. Ini sebenarnya PR yang sangat besar buat kami sebagai guru dan PR besar juga ya untuk orang tua. Iya. Apalagi kalau misalkan anak itu kan anak remaja udah mulai ini ya, udah paham betul gitu ya. Menggunakan gadgetnya. Betul. Ya kan anak remaja gitu, anak bayi aja udah paham banget. Nah itu pun kita orang tua punya harus benar-benar jitu gitu mengarahkan mereka supaya tidak terlalu fokus dengan gadgetnya. Betul. Jadi kita harus punya teknik-teknik tersendiri yang mana memang teknik itu disukai oleh anak-anak kita. Mungkin kita ngajak, ayo anak kita berenang, ayo kita bermain memancing misal. Kita ajak anak-anak ini untuk melakukan aktivitas fisik ya, sehingga dia tidak asik dengan gadgetnya, asik dengan dirinya sendiri, sehingga dia lupa bahwa hidup itu harus bersosialisasi loh. Nah, dan ini termasuk nanti akan berimbas pada dirinya Mbak Dara. Kalau saya mendengar kemarin bahwa dengan adanya PJJ ini adanya terjadi lost learning artinya jadi ada sedikit kegagalan di dalam belajar, kurikulum tidak tercapai dengan baik, tidak ada
pendidikan karakter yang diterima siswa secara langsung dari guru, semuanya hanya serba online, maka sebenarnya posisi guru itu tidak akan pernah bisa digantikan. Mungkin pekerjaan-pekerjaan lain bisa digantikan ya. Misalnya sekarang naik tol sudah ada mesin ya. Tapi untuk pekerjaan guru itu sudah tidak mampu digantikan, tidak akan mampu digantikan oleh teknologi ya. Mungkin kalau sekedar transfer ilmu saja, knowledge itu mungkin bisa dilakukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi karakter budi pekerti itu harus didapatkan, rasa nilai yang dibutuhkan oleh manusia itu harus didapat oleh guru. Jadi nggak hanya sekedar teori ya. Betul. Tapi juga memang bagaimana anak itu merasakan yang namanya kayak tadi yang bilang ya karakter itu nggak bisa kalau kita cuma baca aja gitu ya di gadget, karena kita transfer lewat gadget gitu nggak bisa. Karena harus ada suri toladan ya. Kalau kata pepatahnya Bung siapa itu, Tuturi Handayani, yang ngasosung tulodo, yang tengah bangun karso, Tuturi Handayani. Itu prinsip seorang guru itu seperti itu sampai hari ini seperti itu. Sehingga ketika di depan dia memberikan contoh, ketika di tengah dia memberikan semangat ya, mengikuti, ketika ada di belakang dia mendorong. Ini bisa dilakukan hanya oleh guru, dan ini adalah sangat berhubungan erat dengan potensi emosional. Potensi emosional ini juga sangat berhubungan erat dengan keberhasilan anak-anak ketika dia memasuki dunia di masyarakat nanti, Mbak Dara. Secerdas apapun anak itu, tapi kalau dia tidak mempunyai emosional yang tangguh, maka anak ini akan mudah putus asa, anak akan mudah mudah marah, mudah berantem ya, seperti itu. Maka kan sering kita lihat penyanyi-penyanyi atau artis-artis itu gantung diri gitu ya. Itu sebenarnya berasal dari emosional ya, emosional yang tidak stabil atau kecerdasan emosional yang sangat rendah. Itu ada 3 potensi yang dimiliki, yang sudah dimiliki ya. Yang sudah Allah karuniakan kepada manusia. Betul, masya Allah. Allah cinta banget ya. Iya, masya Allah ya. Allah sudah melengkapi kita dengan organ tubuh yang sempurna. Betul, kemudian Allah berikan lagi potensi, dan potensi itu banyak sekali, dan semuanya itu diberikan Allah semata-mata supaya manusia itu mampu beribadah kepada Allah ya, mampu beribadah. Dan beribadah itu kan di dalamnya ada ketahanan diri untuk dia bisa hidup sejahtera. Mau naik haji harus sejahtera gitu Mbak Dara. Mau berinfak harus sejahtera. Nah, kesejahteraan ini bisa ditopang dengan adanya pengembangan potensi yang ada pada dirinya. Itu dari macam-macam potensi diri. Cukup 3 nih? Ada lagi. Ada lagi. Selain 3 tadi kita bahas, ada lagi itu potensi spiritual. Potensi spiritual. Ya. Jadi potensi yang mana pada di dalam dirinya ini mengenal nilai-nilai, mengenal nilai kecerdasan dalam diri sendiri yang berhubungan dengan kearifan di luar jiwa yang sadar, bukan hanya mengetahui nilai tetapi menemukan nilai-nilai, menemukan oh ini baik, oh ini jujur ya. Dan kalau kemampuan spiritual itu di mana hubungan hablum minallah dan hablum minannas dapat tercapai. Seperti itu ya Mbak Dara ya. Bagaimana hubungan hablum minallah dapat tercapai? Ya kita harus baik dengan hablum minannas ya, sebenarnya dengan manusia. Oh, anak-anak harus mengenal karakter jujur, harus berani bertanggung jawab. Itu diantaranya potensi-potensi spiritual yang ada pada dirinya. Dan ketika anak ini mempunyai kecerdasan spiritual, dia akan mengalami ketahanan yang luar biasa.
bahwa apapun yang sudah kita usahakan, yang sudah kita ikhtiarkan selama ini, ternyata ada sang Kholik loh yang mempunyai hak untuk hak prerogatif yang tidak bisa dirubah-rubah, hak kita tidak bisa merubahnya ya, yaitu qada dan qadarnya Allah gitu ya. Kalau orang yang tidak mempunyai spiritual yang tinggi atau kita tidak mampu mengembangkan kecerdasan spiritual kita, maka yang ada kita terlalu hubudutnya, atau kita terlalu fokus kepada dunia dan akan mudah untuk jatuh ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Pentingnya spiritual. Larinya ke depresi. Betul, nanti akan ke depresi, penyakit yang yang pertemuan kemarin kita bahas ya. Bisa jantung, gatal-gatal, bisa juga migrain ya. Banyak sekali sesak napas. Nah, ini penyakit orang-orang hari ini ya. Artinya penyakit yang rendah spiritualnya. Selain 4 tadi Mbak Dara, ada lagi potensi yang harus kita kembangkan di dalam diri kita ataupun anak-anak kita, yaitu potensi ketahanan kemalangan. Dalam ketahanan malangan. Jadi istilahnya kita itu mampu bertahan di tengah kesulitan. Mampu bertahan di tengah kesulitan. Yes. Dan mampu survive di tengah kegagalan. Ya mungkin larinya ke situ ya. Ketika dia sudah mampu bertahan gitu ya, dan kemudian dia bisa survive dari. Iya. Jadi dia bisa merubah kesempitan itu menjadi peluang-peluang ya, menjadi peluang-peluang, sehingga dia selalu optimis, tidak menjadi pesimis ya. Jadi orang-orang yang potensi ketahanannya rendah, maka setiap melihat keadaan yang dilihat ini adalah selalu negatifnya, selalu pesimisnya terlebih dahulu dalam melihat sebuah fenomena atau sebuah kejadian. Nah, ini adalah tanda-tanda bahwa dia memiliki ketahanan yang rendah sebenarnya. Tetapi ketika dia memiliki ketahanan yang tinggi, spiritual yang tinggi, dan emosional yang tinggi, maka dia akan melihat kesempitan itu akan menjadikan peluang. Dalam setiap kesempitan bahwa ada peluang yang Allah berikan kepada kita, di mana peluang itu akan membuat kita lebih survive dalam kehidupan. Ini adalah pandangan-pandangan orang-orang yang memang punya ketahanan, dan ketahanan itu potensi Mbak Dara. Ada kasus yang sama tetapi berbeda cara menerimanya ya. Misalnya ada anak ketika ujiannya diberikan ujian dengan soal yang sama, anak yang satu dengan kecerdasan yang sama, misalnya IQ yang sama kecerdasannya, tetapi nilai ketahanan ini berbeda, potensi ketahanan berbeda. Nah, di rumah soal yang sama, kecerdasan yang sama, diberikan soal yang sama. Nah, yang satu panik, misal panik terlebih dahulu, mual-mual, gatal-gatal misal ya, atau ke kamar mandi bolak-balik ya. Yang satunya yang satunya oke, saya hadapin, saya akan merumuskan solusi-solusinya. Nah, ini termasuk daya tahan. Nah, daya tahan ini bisa dibentuk. Daya tahan bisa dibentuk dari lingkungan, dari bacaan-bacaan, dari motivasi-motivasi yang kita dengarkan. Ya, ada. Jadi walaupun mereka mungkin pengaruh dari ini bukan kepanikan yang ada itu pengaruh dari ketidakpercayaan dirinya. Bisa. Dia tidak percaya diri dengan potensi yang ada pada dirinya. Tadi Allah sudah bekali bahwa dia mempunyai IQ yang cerdas, tetapi dia tidak percaya diri, maka itu dirinya ini termasuk rasa rendah diri ini ya, rendah diri terhadap dirinya sendiri, itu masuk kepada potensi yang mentalnya yang rendah ya, otak kanannya ini belum berjalan dengan baik. Maka Mbak Dara, kita sebagai orang tua harus sering-sering memberikan kesempatan kepada anak-anak kita untuk mengembangkan otak kiri dan otak kanannya,
Jangan sampai anak di setiap hari kita perintahkan hanya untuk berhitung, menganalisis. Menurut kamu itu bagaimana? Diminta selalu analisisnya, tetapi tidak diberikan kesempatan dia untuk menyanyi, menggambar, bermain. Nah ini nanti akan cenderung tidak ada keseimbangan di dalam kehidupannya, tidak seimbang antara otak kanan dan otak kiri, dan ini nanti akan mengalami kecenderungan kegagalan ya di dalam kehidupannya, terutama pada emosionalnya, daya tahan dia dalam menghadapi kesulitan-kesulitan. Gimana Mitra Jesi, masih bingung ya? Bingung ya. Potensi ini ada 6 potensi ya. 5 potensi. Ya, maaf, ada 5 potensi yang Allah berikan kepada manusia dan gratis loh. Gratis ya, tidak berbayar. Ya, tidak berbayar. Hanya diminta satu, beribadah kepada Allah dan mengembangkan ya potensi itu secara maksimal. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin Umi Anik bisa menjelaskan nih, karena juga mungkin ini supaya orang tua tuh lebih mengenal gitu, apa sih gimana sih cara mengetahui potensi anak kita. Betul. Karena kan ini kalau misalnya secara teori potensi spiritual itu seperti ini gitu ya, tapi cara khusus untuk mengenali potensi anak kita itu seperti apa? Betul Mbak Dara, memang mengenali potensi ini salah satu cara kita untuk berhasil di dalam mendampingin anak kelak dia akan menjadi apa dan bagaimana ya, caranya ya, seperti itu Mbak Dara. Menjadi apa, bagaimana dan kapan saatnya itu perlu pengamatan yang jeli yang dilakukan orang tua kepada anak-anaknya. Yang pertama adalah kita harus mampu mengenali aktivitas apa yang sangat dicintai oleh anak-anak kita. Gitu. Apa nih? Oh, anak kita senang berenang. Oh, anak kita senang berbahasa Inggris. Oh, artinya mungkin dia lebih cenderung ke verbal. Oh, anakku senang berenang. Oke, mungkin dia nanti akan menjadi atlet renang atau pelatih renang. Dan itu terjadi pada siswa saya Mbak Dara. Dulu dia ini mempunyai nilai matematika yang sangat rendah. Mungkin nggak etis kalau saya sebutkan nama ya. Katakanlah si Mawar. Mawar Melati gitu ya Mbak Dara. Saya punya anak yang memang dalam matematiknya verbalnya sangat rendah sekali. Tetapi dia mempunyai fisik yang sangat kuat. Dia berenang, dia saya amatin, oh kayaknya anak ini dengan postur tubuh yang sangat simetris seperti ini, badannya sangat seperti ini, kayaknya dia pandai berenang, maka kita latih untuk berenang terus. Oh, badannya lentur nih, dia mampu menjadi lompat gala, akhirnya dia menjadi atlet lompat gala, yang satunya menjadi atlet renang. Dan inilah mungkin beberapa hari yang lalu saya bertemu dia, bertemu murid saya ini sekarang sudah memakai baju TNI. Ya, alhamdulillah. Ya, dulu kalau kita flashback itu nilai matematiknya sangat rendah gitu ya, mungkin nilai akademisnya jauh dari harapan orang tua gitu ya, tapi kita sama guru dengan orang tua nggak patah semangat. Kita mampu melihat mana nih skill yang dimiliki, mana nih potensi yang dimiliki, aktivitas apa sih yang menyenangkan buat dia, yang dia nggak stres, berhari-hari dia menjalankan, berjam-jam dalam waktu satu hari dia menjalankan, dia nggak stres ya, sudah, ternyata itulah potensi yang ada di dirinya. Memang harus ada kerjasama yang apik antara orang tua dan guru di dalam mengenali potensi yang ada pada diri kita, pada diri anak juga ya. Yang pertama, kenali potensi dirinya itu dengan aktivitas yang dicintai. Yang kedua ya aktivitas yang asyik dilakukan ya, dicintai terus asyik dilakukan. Ada juga kita harus mengamati
dari beberapa aktivitas anak-anak kita ini, manakah aktivitas anak-anak kita ini yang paling mudah dilakukan dan yang paling cemerlang hasilnya. Ini perlu juga kita amati ya Mbak Dara ya. Nah, akhirnya apakah anak-anak saya itu bersemangat di dalam melakukan aktivitas ini? Apakah anak-anak saya tidak merasa terbebani dengan aktivitas-aktivitas ini? Itu bisa jadi sudah menjadi salah satu potensi yang ada pada dirinya. Jadi kita tidak perlu mungkin memanggil psikolog boleh, tetapi sebenarnya cukup dengan pengamatan aktivitas sehari-hari kita sudah mampu mengenali di mana sih potensi anak-anak kita. Ya, mengenali aktivitasnya, kesehariannya, hal yang sangat mudah dia lakukan, hal yang dia sukai, dan atau aktivitas yang menjadi impiannya sejak lama, ya. Ini bisa jadi adalah potensi yang ada pada dirinya sejak masa kecil, di bawah alam sadarnya sudah terbentuk, nanti aku akan menjadi presenter seperti Mbak Dara saat ini ya. Mungkin dulu di bawah alam sadarnya itu sudah terbentuk, mungkin aku kepingin jadi ini nih dulunya ya. Cuman kita tidak menyadari itu. Ternyata di sini loh, setelah sekian lama kita mencari kehidupan, A, B, C, ternyata aku lebih nyaman di sini loh. Nah, itulah sebenarnya potensi yang pada diri kita. Jadi jangan menuntut anak untuk nilai akademik yang baik ya. Betul. Atau tinggi ya. Betul. Atau malah unggul dibanding yang lainnya. Karena potensi itu nggak selalu berkaitan dengan bakat seseorang ya, bakat anak, dan yang menentukan anak nanti kedepannya seperti apa bukan dari hasil nilai yang betul itu hanya seberapa persen saja, tetapi yang lebih adalah bakatnya, terus kemampuan mengolah emosionalnya. Ini juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan anak-anak. Ketangguhan. Saya lihat ini siswa saya yang saat ini sudah menjadi salah satu anggota TNI, memang dia sangat tangguh. Ketika saya minta hari ini kamu harus terjun lomba, hari ini kamu harus terjun lomba di kecamatan, lomba di tingkat provinsi, dan dia tangguh, dia siap kapanpun. Dan ketika dia berenang, latihan pagi dia berlatih, setelah itu sore dia berlatih lagi, dia enjoy, dia happy. Nah, itu sebenarnya adalah potensi yang ada pada dirinya. Jadi kalau misalkan anak-anak itu suka dengan suatu bidang ya Mi ya, itu akan ditekuni ya Mi. Betul. Tapi kalau misalkan anak nggak suka dengan satu bidang, lalu kita memaksakan dia untuk suka dengan bidang tersebut, semaksimal apapun usaha kita nggak akan zong nanti hasilnya. Zong, karena tidak sesuai dengan karakternya, tidak sesuai dengan bakatnya. Mungkin ketika kecil dia akan mengikuti apa kata orang tua ya Mbak Dara ya. Karena masih kecil biasanya lebih nurut ya, lebih nurut. Tetapi ketika nanti dia dewasa, dia sudah saatnya menentukan pilihan hidup kan. Nah, disitulah dia sudah mampu memilih, aku akan menjadi A, aku akan menjadi B. Sehingga apa yang orang tua dambakan di waktu dia kecil nanti akan menjadi sebuah usaha yang kurang ada dampaknya pada kehidupannya nanti. Maka lebih baik amati sesuai dengan apa yang dia sukai, aktivitas apa yang dia cintai, ketahanan apa yang dia mampu bertahan dalam waktu sekian menit, sekian jam, sekian hari. Itu yang harus kita amatin dengan jeli. Selain itu, kita juga bisa bertanya kepada orang lain, misalnya kepada teman, anakku ini kok suka menggambar ya, tetapi kalau disuruh berhitung dia sangat sulit sekali. Mungkin dia suka, memang dia akan menjadi seniman, melukis, seperti itu dimodalin. Ada juga saya punya siswa yang memang bapaknya itu sangat analis ya sekali. Bapaknya ini termasuk orang-orang yang berposisi tinggi ya di dalam sebuah kantornya, dia memang analis sekali. Tetapi tiba-tiba mempunyai anak yang
untuk belajar malas, untuk bertolak belakang ya, sekali sangat bertolak belakang sekali. Dia suka menggambar, bahkan orang tuanya menyatakan kamu akan menjadi apa? Menggambar itu tidak akan membawa kehidupan kamu menjadi baik. Kamu tidak bisa hidup bertahan dengan menggambar itu, kamu tidak akan bisa. Orang tua sudah menyatakan seperti itu. Tetapi ketika diskusi dengan kami sebagai guru, kenapa tidak diberikan kesempatan? Nah, akhirnya dia masuk ke dalam desain grafis yang pada saat itu belum booming ya, seperti sekarang ya, belum booming seperti sekarang. Dia sudah kuliah di Inggris. Ketika dia lulus di Inggris, ternyata setelah dia selesai mengenyam pendidikan di desain ini, dan ternyata kembali ke Indonesia ini sedang muncul. Maka betapa berharganya mutiara ini, sehingga dia bisa ditawar oleh beberapa perusahaan, beberapa lembaga-lembaga pendidikan untuk menjadi itu. Luar biasa sebenarnya Mbak Dana ya, bahwa memang keterampilan yang ada pada anak-anak kita, potensi apapun yang pada diri anak-anak kita ini, kalau kita kembangkan secara maksimal, dia akan membawa kesejahteraan di dalam hidupnya. Jadi memang kadang orang tua begitu ya, maksudnya memandang sebelah mata yang gambar. Kalau saya baca kemarin tuh Messi ya, apa tuh Mbak, bola Messi siapa itu ya, Ronaldo siapa ya, Messi atau siapa itu ya yang jago bola itu. Dulu dia sangat rendah matematikanya, bahwa guru matematikanya itu menyatakan, aku lupa pada entah Messi atau Ronaldo ya, pernah menyatakan Ronaldo atau Messi deh, pokoknya atlet bola, aku lupa namanya. Menyatakan, gurunya ini menyatakan, kamu tidak mampu bertahan dengan bermain bola, kamu harus berhenti bermain bola dan kamu harus belajar matematika dengan baik. Ternyata atlet ini bertahan dengan bolanya, dan malah sekarang dia menjadi atlet yang sangat terkenal, yang berpenghasilan yang sangat luar biasa, tidak hanya mampu mensejahterakan dirinya tetapi mampu mensejahterakan lingkungannya. Nah, ini berasal dari mana? Dari fisiknya, potensi fisik yang Allah berikan kepada dirinya. Maka stop untuk membatasi potensi yang ada pada diri anak. Kalau seandainya dulu benar dia tidak melanjutkan itu dan mengikuti apa yang dikatakan gurunya, maka kita tidak usah melihat mengenal sosok ini atlet yang sangat terkenal ini gitu. Luar biasa ini. Jadi Dara menarik kesimpulan sedikit nih, menarik kesimpulan lebih flashback tentang apa yang Dara lihat ya. Biasanya anak kecil itu ada anak kecil yang suka coret-coret tembok. Yes. Mungkin itu salah satu potensi, itu salah satu potensi yang dia miliki, yang tidak sadar, orang tuanya ya tidak sadar, dan tidak melihat itu, hanya melihat itu cuma melihat coret-coret gitu ya. Tapi kalau kita amati dari gambar itu, pasti itu akan ada artinya Mbak Dara. Pasti akan ada artinya. Contoh, anak ini suka menggambar hewan. Oh, artinya dia sangat natur sekali. Dia suka dengan alam. Nah, ya kan? Oh, ada maknanya sebenarnya. Oh, dia suka menggambar planet. Dia suka menggambar antariksa. Oh, berarti kamu suka dalam bidang-bidang kimia, teknologi, biologi, kan seperti itu Mbak Dara. Artinya sebenarnya menjadi orang tua itu dibutuhkan kecermatan di dalam mengamati potensi yang ada pada anak-anak kita. Goresan gambar pun akan menjadikan sebuah makna jika orang tua memahami dengan benar potensi yang Allah berikan kepada anak-anak kita tadi. Ingat, ada 5 potensi. Yang pertama adalah potensi fisiknya, potensi Mbak Dara, intelektualnya, potensi mental, potensi ketahanan, ada juga potensi emosional ya yang ada pada dirinya itu ada. Nah, potensi spiritual juga ya. Spiritual ini menjadi potensi yang sangat luar biasa, karena penceramah berarti kan dia sangat mengedepankan potensi spiritualnya.
penceramah pun tidak hanya berceramah saja, tetapi dia juga ada kecerdasan yang lain, misalnya kecerdasan matematik. Dia bisa menghitung faraid misalnya, menghitung bagi faraid itu termasuk hibah atau waris, zakat, pokoknya seperti itu, dia mampu menghitung itu. Karena segala macam ilmu yang kita punya itu berkaitan dengan Islam. Sangat berkaitan dengan Islam. Apapun. Kalau umum terlihatnya umum yang menghitung ya, Mi. Iya. Tapi kalau kita kembalikan lagi kepada Al-Quran ya, semuanya itu berasal dari Al-Quran dan memang untuk kepentingan umat Islam itu terutama. Nah, lanjut nih tadi mengenali aktivitas apa yang disukai oleh anak kita, kemudian apa yang dia sukai dan itu berlama-lama. Iya, dia lebih tahan ya, asik, tahan dalam waktu yang sangat lama. Apakah mengenali potensi anak itu di usia balita sudah bisa dilihat gitu? Kalau usia balita mungkin ketika anak baru menangis, misalkan di bawah 5 tahun bisa gitu. Kalau sudah di bawah 5 tahun, anak 4 tahun, anak 3 tahun, 2 tahun itu sudah sangat terlihat dia akan di mana ya. Cuman kalau masih anak yang 1 tahun itu masih belajar untuk bertahan hidupnya ya. Jadi kecerdasan mungkin memang sangat terlihat, kecerdasan intelektualnya. Maka potensi fisik yang lebih terlihatnya lebih cenderung ke potensi fisik. Karena misalnya kalau ada bayi yang lahir terus dia tidak bisa mendengar, misal ketika dia tidak bisa mendengar, dicurigai dia nanti akan jadi yang bisu, anak bisu gitu ya, tunarungu seperti itu. Jadi kalau masih balita lebih cenderung kepada potensi fisik yang perlu kita amati. Kalau sudah batita itu kan sudah di bawah balita ya. Nah itu baru mulai kita mampu mengamati potensi spiritualnya, potensi emosionalnya, potensi intelektualnya, ketahanannya. Ini sudah dapat kita amati dengan baik. Makanya kan ada PAUD ya sekarang ya, pengembangan pendidikan anak usia dini. Nah, sebenarnya itu kan bermain ya Mbak Dara ya, bermain untuk apa? Kenali potensinya sejak dini. Yes. Menarik sekali ya. Kalau mau tanya lebih jauh lagi akan lama nih obrolan kita ini. Tapi justru di sini kita terbuka ya bahwa kegiatan anak itu yang menurut kita cuma main-main aja gitu ya. Iya. Ternyata kalau kita bisa melihat potensi, melihat mengamati gitu ya, mengamati potensi anak kita, itu bisa jadi kalau kita kembangkan bisa menjadi nilai yang positif. Bisa kita kembangkan dengan baik sehingga dia menjadi bibit yang unggul dengan potensi-potensi yang dimilikinya. Tetapi harus perlu kejelian, perlu kesabaran yang dilakukan orang tua terhadap anak-anaknya, perlu pengamatan yang sangat dalam. Yang sulit ini kan orang tua ini kan cenderung enggan untuk melakukan pengamatan lama dan lebih cenderung kepada udah sih gitu ya, capek, udah senang main. Padahal ketika dia bermain kita bisa mengamati, dia cara memilih makanan, cara memilih batu, bisa dia bermain batu, cara memilih warna, itu juga akan terkandung kekuatan yang bisa kita analisis dengan baik gitu. Maka menjadi ibu putus cerdas. Luar biasa ilmu yang harus dimiliki oleh ibu juga. Nggak cuma sekedar ilmu sabar aja ya, tidak cukup memasak gitu ya, atau sabar saja, tetapi perlu mengasah bagaimana kita mampu mengenali potensi pada anak-anak kita sejak dini, sehingga ketika kita sudah menemukannya kita bisa memberikan
ilmu yang sesuai, treatment yang sesuai dengan potensinya. Jadi harus sudah tahu ya, sudah tahu potensi anaknya, harus bagaimana nih gitu. Itu juga ada ilmunya ya. Oh iya, harus bagaimana, itu ada ilmunya pasti ya. Nah, berkaitan dengan harus bagaimana, ini berkaitan dengan tadi ya, kalau sudah kita tahu cara mengenali potensinya, lalu bagaimana nih? Bagaimana untuk mengembangkan potensi diri anak kita? Kalau untuk mengembangkan potensi diri anak itu sebenarnya kita lihat dulu manfaatnya. Potensi diri ini mempunyai manfaat untuk natur dan nurtur ya. Apa yang dimaksud dengan natur atau natur ini biasanya lebih kepada sikap manusia yang terbentuk dari bawaan. Nah, ini natural ya, natural. Sedangkan yang dimaksud dengan nutur ini sikap pribadi manusia yang terbentuk karena lingkungannya. Jadi pengembangan juga faktor lingkungan sangat mempengaruhi. Ketika anak ini sebenarnya sih kamu pandai loh matematik sebenarnya. Jadi teringat sama slogan-slogan teman waktu dulu sekolah, sebenarnya sih kamu pandai gitu ya, kalau dipikir-pikir, cuma saya malas mikirnya. Ya. Nah, ini jangan dipakai sama orang tua ya. Jangan ya. Kita harus berusaha mengembangkan potensi yang ada pada diri anak kita, harus tanpa lelah, semangat terus ya, semangat terus tanpa lelah. Dan bagaimana kita menciptakan lingkungan untuk mendukung pengembangan potensi pada anak-anak kita. Contoh misal, anakku ini mempunyai potensi bacaan Al-Qur'annya sangat bagus, dia pandai menghafal Al-Qur'an, terus langgamnya juga bagus. Maka bagaimana kita mengkondisikan dirinya untuk mampu menghafal dengan baik dan mengkondisikan lingkungan yang ada pada dirinya. Bagaimana supaya ilmu potensi yang ada pada dirinya ini dapat berkembang dengan sebaik-baiknya. Jadi manfaatnya kita harus tahu dulu ya. Terus tadi lalu bagaimana nih selain itu tadi kan, kalau misalkan dia suka baca Quran yang bagus gitu ya, atau misalkan kalau masih kecil mungkin biasanya dia suka nyanyi-nyanyi, tapi nyanyinya mungkin ada yang nyanyi balonku misalkan, itu juga bisa kita kita korek gitu ya bahasanya. Kita cari tahu, ini potensinya dia suka nyanyi nih, harusnya bagaimana nih? Iya. Langkah-langkah apa sih yang perlu kita kembangkan gitu ya? Yang pertama ini kita harus bersikap positif terlebih dahulu dengan apa yang ada pada diri anak kita, kelemahan, kekurangan dari 5 potensi yang 5 tadi, yang potensi diri tadi. Yang pertama adalah fisiknya, kekuatan fisiknya, yang kedua intelektualnya, yang ketiga emosionalnya, keempat spiritual, dan yang kelima adalah daya tahan. Dari kelima ini, manakah yang lebih menonjol dan mana yang mempunyai kekurangannya, yang tidak menonjol sama sekali? Itu harus kita terima dulu sebagai orang tua. Itu berat loh. Itu berat loh Mbak Dara. Ya, berat nggak? Harus menerima kekurangannya. Iya, itu berat sekali itu sebagai dan orang tua. Dan biasanya kalau sesuatu yang negatif, itu kita menutup mata nih. Iya, padahal yang negatif itu justru harus diolah menjadi positif. Ya, bukan jadi dibuang bukan dibuang, bukan ditutupin, karena itu adalah sudah bawaan yang ada pada dirinya, maka diolah, dimanage sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah potensi yang ada pada dirinya. Nah, itu dulu. Jadi harus kita terima anak kita apa adanya. Karena kalau kita tidak mampu menerima diri anak kita apa adanya, kita tidak akan mampu mengamati aktivitas apa yang dia sukai, potensi apa yang dia miliki. Kita lebih kepada apa yang menjadi
pandangan kita, apa yang menjadi sudut pandang kebenaran kita. Karena kita tidak mampu objektif dalam menilai anak kita. Ya, bagaimana untuk objektif? Terima dulu. Terima anak kita apa adanya, itu dulu. Sehingga setelah kita mampu menerima anak kita apa adanya dengan 5 bawaan yang sudah Allah berikan kepada anak-anak kita, mana sih yang perlu dikembangkan? Oh, anak saya ini pandai sekali dalam spiritualnya, misal anak saya ini pandai sekali verbalnya ini dalam hal spiritual. Mungkin anak saya nanti menjadi ustaz, dipondokkan saja misal. Tetapi jarang sekali ada orang yang menyatakan, nah kamu mondok saja. Mungkin jarang ya. Oh, jadi ustadz itu tidak memberikan tidak menjamin kehidupan kamu akan nyaman gitu. Itu juga apa yang harus kita tata sebagai orang tua. Tidak bisa memaksakan. Mungkin awalnya mindsetnya dulu ya. Tadi mindset orang tua dulu. Ketika anak ini masih kecil, mindset orang tua yang harus kita benahi, yang harus kita luruskan dalam mengamati anak kita 5 tadi, mana sih yang menonjol. Makanya terima dulu anak kita apa adanya, itu yang pertama. Selanjutnya adalah kita berpikir positif terhadap kemampuan anak kita. Jangan langsung dijudge sebagai hal yang negatif, tapi mari kita berpikir positif, bersikap positif terhadap anak-anak kita, terhadap apa yang diinginkan oleh anak-anak kita, gitu ya. Mungkin anak kita, aduh anakku ini suka sekali loh dengan games misalnya. Nah itu berlama-lama di depan gadget. Apakah itu potensi? Itu bisa menjadi sebuah potensi jika diarahkan dengan benar. Banyak sekali sekarang permainan matematik yang dirubah menjadi games, ya, sains yang dirubah menjadi games. Kalau memang benar dia memang mencintai dunia IT, silahkan dia nanti kita arahkan menjadi programmer, bahkan dia bisa menjadi hacker nantinya ya. Itu memang bisa. Dan itu adalah saat ini potensi yang sangat dibutuhkan ya pada era saat ini, itu Mbak Dara. Dan menurut saya tidak masalah anak-anak berlama-lama di depan handphone, asal positif. Dia suka game, oke, kamu jangan hanya memakai games saja, tetapi bagaimana kamu menciptakan games. Nah, kita arahkan ya sebenarnya. Dan itu kan membutuhkan kerelaan ya, keridhaan yang sangat besar dari orang tua terhadap apa yang dicintai oleh anak-anak kita, sedangkan orang tua tidak mencintainya. Ini menjadi sebuah tantangan. Bagaimana kita bisa berkolaborasi kayak anak remaja yang mencari ketemu jodohnya. Semua orang tua nggak diizinkan gitu ya. Nah, ini loh apa yang harus kita perbaikin dulu ya, mindset kita. Terima anak kita apa adanya. Selanjutnya kita ajak diskusi anak kita. Kita perlakukan mereka menjadi, kalau dewasa ya, sudah dewasa ya, kita perlakukan anak-anak kita memanusiakan anak-anak kita. Memanusiakan manusia. Ya, kadang-kadang kita tidak memanusiakan anak-anak kita. Ya, bahkan ketika saat anak-anak kita sudah dewasa pun kita yang harus memilihkan. Sebenarnya dia berhak loh untuk memilih. Dia mempunyai hak pilih. Iya, hak pilih ya. Maka ayo kita amatin dulu anak-anak kita kembangkan potensinya dengan cara terima dulu dirinya, sehingga kita bisa berpikir objektif mana potensi yang harus saya kembangkan dalam diri anak kita. Nah, apa sih ciri-ciri orang yang memang sudah mempunyai potensi yang baik, anak-anak yang sudah
mempunyai potensi yang baik itu biasanya dia suka belajar ya, dia suka dengan apa yang sudah menjadi pilihannya, dia nyaman dengan apa yang dia pilihannya, dia berani berbuat, dia berani bertanggung jawab, dia totalitas di dalam mengerjakan semuanya. Nah, artinya dia sudah menemukan dan dia optimis, dia berjiwa optimis, tidak mudah putus asa. Artinya dia sudah menemukan potensi yang ada pada dirinya. Suka belajar gitu ya. Iya. Nah, belajar di sini bukan berarti harus berinteraksi terus dengan yang namanya buku. Yes. Karena Betul. apa ya, yang tertanam tuh kalau kita bisa bilang belajar gitu ya, biasanya berkaitan dengan buku. Iya. Berkaitan dengan apa namanya? Manteng gitu ya, iya, di pensil, penggaris, alat tulis. Padahal iya, belajar iya. itu bukan hanya berkaitan dengan itu ya, Mi. Bahkan ketika dia berbicara dengan lawan bicaranya, itu ada pembelajaran tersendiri. Bagaimana dia bisa menjadi pendengar yang baik, itu juga belajar loh Mbak Dara. Belajar untuk menahan egonya. Ya kan Mbak Dara ya? Iya. Menjadi pendengar yang baik itu kan untuk belajar menahan egonya. Oke, itu tentang ciri-ciri orang yang berpotensi. Yes. Anak yang berpotensi, suka belajar. Kemudian ya mampu bertahan ya, terus berjiwa optimis, dia tidak mudah menyerah. Itu adalah ciri-ciri orang-orang yang sudah memiliki, yang sudah menemukan potensinya, sudah menemukan potensi yang ada pada dirinya. Jadi hal-hal yang positif ya, Yes, yang ada pada dirinya. Oke, itu tentang pengembangan diri. Ya. Kemudian ciri-ciri anak yang sudah memiliki potensi atau ciri-ciri orang yang berpotensi gitu ya. Dan kemudian yang terakhir mungkin kita akan bahas, karena ini kita sudah berada di menit ke berapa Mbak? ke 38. Masya Allah. Dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum kita tutup tentunya ini akan kita bahas tentang hambatannya nih. Biasanya kalau kita sudah mengetahui ya potensi anak seperti apa, sudah mengenalinya, kemudian kita juga sudah tahu gimana langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk mengembangkan potensi anak kita. Kemudian biasanya terdapat hambatan atau mungkin kita udah hambatan dari tantangan gitu ya. Kalau hambatan kayak terkesan terhambat gitu ya, tapi kalau tantangan kita orang tua punya tantangan bagaimana bisa mengembangkan potensi anak. Iya. Jadi hambatan itu menimbulkan tantangan ya Mbak Dara. Iya. Jadi apa sih hambatan yang biasa timbul itu? Baik hambatannya itu berasal dari intern dan dari ekstern. Apa tuh intern? Malas. Nah, cuma satu ya? Mager. Ya, malas, tidak mempunyai tujuan yang jelas. Nah, ini hambatan yang luar biasa yang ada pada dirinya. Itu ya. Yang agak sulit mungkin. Ya, dan inilah tantangan bagaimana menghilangkan rasa malas yang ada pada dirinya. Mungkin dia bisa untuk berenang pada hari ini, tetapi dia malas sekali. Atau dia bisa hari ini untuk bermain biola, tapi dia malas untuk berangkat ya. Dia mungkin suka matematik, sains, tapi malas untuk berlatih. Nah, malas ini yang menjadi hambatan terbesar dalam hidup manusia. Kayak kita harus berlindung dari rasa malas ya Mbak Dara ya. Gitu. Apalagi yang hambatan dari luar diri itu bisa jadi keluarganya, ayahnya. Mungkin tadi yang nggak sinkron ya, betul ya, orang tua maunya A, si anak sukanya B, dan akhirnya menjadi patah semangat ya, patah semangat, patah hati, patah arang gitu kan, patah terkoyak-koyak itu potensi yang ada pada dirinya. Akhirnya dia tidak menjadi sesuatu yang istimewa, justru bisa dia menjadi sampah masyarakat. Kalau kita menghambat apa yang menjadi keinginan potensi yang ada pada anak-anak kita, atau
kita sebagai orang tua tidak mampu menemukan potensi yang ada pada diri anak kita, dan anak kita tidak mampu melihat aku sebenarnya bisa apa gitu, sehingga dia hanya tumbuh besar mengikuti alur ya sudah, lulus sekolah aku harus kerja, lulus sekolah aku harus ini. Jadi dia tidak mempunyai tujuan yang jelas, dia tidak punya program yang jelas, progresnya ke depan tidak tertata dengan jelas. Akhirnya dia tidak fokus di dalam kehidupannya, dan selanjutnya dia hanya hidup dan tidak menjadi apa-apa. Itu betul ya. Jadi nggak berkembang ya nih. Tidak berkembang. Secara fisik mungkin berkembang ya. Yes, potensi fisiknya mungkin berkembang ya, tetapi tidak maksimal. Artinya, oke, kamu mempunyai mata yang tajam loh. Misal, kamu bisa melihat ketajaman, gerakan lembut kamu mampu melihat. Seandainya kamu menjadi sniper, ya, itu bisa gitu ya. Nah, dengan mempunyai tembakan yang jitu itu bisa. Tetapi karena orang tua tidak mampu mengamati dengan jelas, dan anak juga tidak memahami potensi dan keinginannya, karena orang tua atau guru tidak mengarahkan sesuai dengan potensinya, maka dia tidak akan menjadi apa-apa, padahal dia mempunyai potensi dalam dirinya. Ini sangat disayangkan. Potensi itu harus dikembangkan. Yes. Sudah Allah ciptakan. Ya. Kita hanya mengembangkan. Dan untuk ketahanan hidup kita, untuk kesejahteraan kita, sangat sayang Allah sama kita. Bukan untuk Allah loh, untuk kesejahteraan kita sendiri, untuk kesejahteraan Allah. Oke, Mbak Dara. Ilmu hari ini tuh bener ya. Jam 3 nih, Mbak Dara. Masya Allah. Iya, kita sudah berada di pukul kurang dari 17 menit. Yes. Oke, mungkin ini adalah akhir ya. Bukan akhir perjumpaan sih. Insya Allah kita ketemu lagi. Iya. Untuk pembahasan potensi diri ini sampai di hambatan atau tantangan orang tua ya, menggali potensi anak. Dan tentunya sebelum Dara tutup sharing kita hari ini, tentunya ada closing statement dari Umi Anik selaku Kepala Sekolah dari SDS Kasih Ananda 1. Silakan. Iya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya cintai dan saya banggakan, mempunyai anak harus mampu, kita punya anak harus mampu mengamati potensi yang ada pada diri anak kita sedari dini. Allah sudah memberikan potensi yang ada pada diri anak kita, baik potensi fisik, potensi emosional, potensi spiritual, dan potensi-potensi yang lain hendaknya kita kembangkan, kita amatin dengan baik. Apa yang menjadi anak kita, yang menjadi kesukaan anak kita, apa yang membuat anak kita tidak bosan, membuat anak kita tidak malas, itulah yang harus kita kembangkan. Selalu menjalin komunikasi yang baik dengan anak, menjalin komunikasi yang baik dengan siswa, sehingga kita mampu mendorong, mampu mengarahkan anak-anak untuk mencapai potensinya. Anak-anak membutuhkan kita, anak-anak memerlukan kita, bagaimana anak-anak menemukan potensi yang ada pada dirinya. Terima kasih Mbak Dara. Oke. Itu aja sih, terima kasih atas kesetiaannya menemani kami berdua. Yes. Untuk siang hari ini, dan tentunya mohon maaf jika dalam memandu acara ini Dara memiliki banyak kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Dan tentunya Umi, semoga sharing kita hari ini bermanfaat untuk diri kita dan keluarga besar ya, keluarga besar JIC. Dan tentunya kami pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.